Alhamdulillah, kembali lagi bersama saya Sandika Wahyuni Nasution dari Universitas Maliku Saleh, jurusan Teknik Prodi Elektro dengan NIM 180 150 094. Nah, kali ini nih penghujung dari video pembahasan materi kita di buku Medan Elektromagnetik seri buku Sekaum, yaitu di bab 14. Nah, ini video kita terakhir di materi Medan Elektromagnetik, yaitu di bab 14-nya. Dan tanpa basa-basi lagi, mari kita langsung lanjut bahas ke 14-nya. Yuk. Nah, di bab 14 kita bakal membahas gelombang-gelombang elektromagnetik. Nah, dari sini nanti kita akan membahas beberapa subbab, yaitu subbab yang pertama ada persamaan gelombang, yang kedua ada solusi dalam koordinat kartesian, yang ketiga ada solusi untuk medium yang menghantar sebagian, yang keempat ada solusi untuk dielektrik sempurna, serta yang subbab kelima ada solusi untuk penghantar sempurna, dan yang keenam ada kedalaman laut, yang ketujuh ada pemantulan gelombang, yang kedelapan ada gelombang tegak, dan yang terakhir di subbab kesembilan yaitu daya dan vektor pointing. Oke, lanjut kita masuk ke subbab yang pertama, yaitu persamaan gelombang. Nah, di persamaan gelombang di bawah anggapan-anggapan tadi sebelumnya, dengan memisalkan bergantungnya E dan H itu terhadap waktu adalah melalui eksponen pangkat J omega T. Nah, persamaan Maxwell pada tabel 13.1 yang pada bab 13 di video sebelum ini itu kita sudah membahas. Nah, di tabel itu kita telah diberikan bahwa titik di nabla dikali H itu sama dengan tut dikali J omega elemen dari E itu terus ada lagi titik di nabla dikali E sama dengan minus J omega mu H, dan nabla dot E sama dengan 0 dan nabla dot H sama dengan 0. Nah, kini kita tetapkan pula identitas vektor itu menjadi nabla dikali nabla dikali buka kurung nabla di cross A tutup kurung sama dengan itu ada nabla buka kurung nabla dot A dikurang nabla kuadrat A. Nah, di mana dalam koordinat kartesian itu saja, maka akan menjadi nabla kuadrat A sama dengan buka kurung nabla kuadrat AX pada kartesian AX, maka ditambah nabla kuadrat AY ditambah nabla kuadrat dikali AZ, maka dengan mengambil curl dari persamaan 1 dan 2, nah dengan menggunakan persamaan 3 dan 4 menjadi minus H kuadrat minus nabla kuadrat H itu sama dengan tuh dikali J omega E atau nabla dikali E. Nah, selanjutnya dengan mensubstitusi nabla dikali E dan nabla dikali H dari persamaan 1 dan 2, maka akan diperoleh persamaan gelombang, yaitu nabla kuadrat H sama dengan psi kuadrat H. Itu nabla kuadrat E sama dengan psi kuadrat E, di mana psi kuadrat sama dengan J kuadrat mu buka kurung tuh dikali J omega omega E omega terus ada konstanta propagasi itu suatu konstanta untuk perambatannya, maka psi kuadrat yang bagian real dan khayalan positif menjadi psi sama dengan alpha ditambah J beta. Oke, nah di mana bahwa
bahwa si kuadrat itu tadi si kuadrat sama dengan J omega mu buka kurung itu dikali J omega epsilon. Konstanta progresi atau konstanta perambatan ini adalah akar dari si kuadrat yang bagian real dan khayalan positif. Nah, menjadi psi sama dengan alpha ditambah J beta. Nah, dengan alpha sama dengan omega dari akar mu epsilon per 2 dikali sama akar 1 ditambah maksud saya untuk per omega epsilon dikuadratkan dikurang 1 atau beta sama dengan omega akar dari mu epsilon per 2 dikali sama akar 1 ditambah itu per omega epsilon itu dikuadratkan ditambah 1. Lalu untuk konstanta alfa itu disebut faktor atenuisasi atau faktor atenuasi. Nah, untuk di beta sendiri itu disebut konstanta pergeseran fase atau passive constant. Nah, alasan penamaan itu akan menjadi jelas di bagian 14.4 atau di bagian subbab 4 dari persamaan-persamaan gelombang. Nah, bahwa kita lihat satuan dari alfa, beta, dan psi adalah meter pangkat minus 1. Namun adalah lazim untuk memberikan alfa dan beta itu dalam neper per meter dan radian per meter untuk masing-masingnya. Nah, di mana neper atau NP adalah satuan tidak berdimensi seperti radian. Oke. Nah, yang ketiga, yang selanjutnya itu ada solusi dalam koordinat kartesian. Untuk persamaan gelombang satu dimensi yang terkenal, do kuadrat f per do z kuadrat sama dengan 1 per u kuadrat do kuadrat dikali do kuadrat f per do t kuadrat. Nah, untuk mempunyai solusi dalam bentuk f sama dengan frekuensi dikali z dikurang ut dan f sama dengan g dikali z ditambah ut, di mana f dan g adalah fungsi-fungsi yang sembarang menggambarkan yang bergerak dengan kecepatan u dan arah positif z dan minus z. Nah, masing-masing itu bisa kita lihat pada nanti di gambar 14.1. Nah, jika kita anggap pergantungan itu terhadap waktu adalah harmonisasi dalam bentuk e kuadrat E pangkat J omega T dari persamaan gelombang menjadi D kuadrat F per DZ kuadrat sama dengan minus beta kuadrat F, atau beta sama dengan omega per U. Oke, untuk solusinya maka dalam bentuk F sama dengan CE kuadrat CE pangkat J kuadrat E pangkat J omega T dikurang beta Z, atau F sama dengan DE di pangkat J omega T ditambah beta Z. Nah, oke, baiklah, di sini udah jelas bahwa ini adalah gambar dari 14.1. Nah, bagian real ataupun bagian khayalan dari ungkapan-ungkapan itu di gambar 14.2, ini adalah gambar 14.2 itu menunjukkan satu dari solusi yang sedemikian.
untuk F sama dengan C sin dikali omega T pada T sama dengan 0. Nah, pada T sama dengan pi per 2 omega, selama interval waktu ini gelombangnya telah dipindah sejauh D sama dengan U dikali pi per 2 omega, maka sama dengan pi per 2 beta untuk ke arah kanan. Nah, pada T itu tertentu. Gelombang untuk mengulangi bentuknya, jika Z berubah dengan 2 pi per beta, maka jaraknya itu dari lambda sama dengan 2 pi per beta. Di mana panjang gelombang, jadi dalam gambar 14.2 tadi, gelombang itu sudah menuju ke seperempat panjang gelombang ke kanan. Nah, untuk panjang gelombang dan frekuensi F sama dengan omega per 2 pi itu memenuhi hubungan yang terkenal dalam lambda F sama dengan U, atau lambda sama dengan TU, di mana T sama dengan 2 pi per omega dan T itu adalah periodanya. Untuk persamaan-persamaan gelombang pada vektor dari bagian 14.2 itu mempunyai solusi yang serupa dengan yang baru kita bicarakan. Nah, karena dalam koordinat kartesian itu ada AX, AY, dan AZ yang mempunyai arah yang tetap, maka persamaan-persamaan gelombang untuk H dapat kita tulis kembali menjadi dalam bentuk do kuadrat H per do X kuadrat ditambah do kuadrat H per do Y kuadrat ditambah do kuadrat H per do Z kuadrat sama dengan si kuadrat H. Nah, harus diperhatikan khusus bahwa banyak yang diberikan pada solusi-solusi yang bergantungan pada satu koordinat ruang saja, yaitu solusi gelombang-gelombang besar dengan memisahkan koordinat di Z. Nah, persamaan tadi menjadi D kuadrat H per DZ kuadrat, yaitu psi kuadrat H. Nah, kita lanjut masuk ke solusi untuk medium yang menghantar sebagian. Dalam daerah di mana taraf konduktivitas yang tidak tinggi, maka suatu solusi persamaan gelombang dalam E adalah E sama dengan E0 E pangkat minus YZ AX. Maka dari persamaan 2 pada bagian 14.2 pada bagian di sebab kedua, maka H sama dengan akar itu ditambah J omega epsilon per J kuadrat mu dikali E0 E pangkat minus YZ AY. Nah, untuk perbandingan E banding H atau E per H itu adalah karakteristik yang medium itu lebih spesifik lagi bagi gelombang E. Maka E sama dengan EX AX dikali H, atau H sama dengan HY AY yang merambat dalam arah positif Z. Nah, didefinisikan di impedansi intrinsik dari medium itu hubungannya itu impedansi sama dengan EX per HY. Nah, impedansi itu sama dengan lagi akar J omega mu per tu ditambah J omega epsilon, dimana agar yang dimaksud itu dapat kita tulis dalam bentuk polar di harga mutlak impedansi sudutnya dengan sudut theta. Nah, jika gelombang itu tadi merambat dalam arah minus Z, maka IX per HY itu sama dengan minus impedansi yang efektifnya psi diganti dengan negatif psi dan diambil akar yang satunya lagi dengan memasukkan faktor
waktu dan menuliskan psi sama dengan alpha ditambah J beta ketika kita akan sampai pada persamaan untuk medan yang di dalam medium penghantarnya. Nah, jika kecepatan perambatan itu diketahui, maka kita pakai untuk menentukan panjang gelombang lambda itu dari suku itu per omega epsilon kuadrat mempunyai efek untuk mengurangi kecepatan maupun panjang gelombang dari nilai-nilai dalam ruang bebas ataupun di elektrik sempurna, di mana tuh sama dengan 0. Perlu diperhatikan pula bahwa medium tersebut dispersif gelombang-gelombang dengan frekuensi omega yang berlainan, lalu kecepatan rambatnya yang berbeda-beda pula. Nah, lanjut kita ke solusi untuk dielektrik sempurna. Untuk suatu dielektrik sempurna atau itu sama dengan 0, maka alpha sama dengan 0, beta sama dengan omega dikali akar psi epsilon, dan impedansi sama dengan akar mu per epsilon dengan sudut 0 derajat. Karena alpha sama dengan 0, maka tak ada atuinitas bagi gelombang-gelombang E dan H. Nah, sudutnya 0 pada impedansi berakibat pada pada H dan E untuk setiap titik yang tetap. Pengambilan E dalam arah AX dan perambatan dalam arah AZ, maka persamaan medannya dapat diperoleh sebagai limit dari persamaan-persamaan di bagian subbab keempat. Nah, selanjutnya itu ada solusi untuk penghantar sempurna. Dalam bahan-bahan yang biasa diklasifikasikan sebagai penghantar dalam jangkauan frekuensi yang biasa, misal pada tembaga di mana itu sama dengan 5,80 dikali 10 pangkat minus 7 S per M dan epsilon sama dengan epsilon 0 atau sama dengan 8,854 dikali 10 pangkat minus 12 farad per meter, baru pada frekuensi dalam ordo 10 pangkat 16 Hz suku omega epsilon per tuit tak boleh diabaikan dalam ungkapan-ungkapan untuk konstanta pegas dan impedansi intrinsik. Maka sebab itu dengan membuat omega epsilon per itu sama dengan menjadi 0. Nah, tampak bagi setiap penghantar gelombang-gelombang E dan H, maka mengalami atuinitas. Nah, contoh-contoh darinya yaitu numerik akan memperlihatkan atuinitas ini sangat cepat. Nah, alpha akan selalu sama dengan beta pada setiap titik yang tetap H berbeda fasa terhadap E sebesar 45 derajat atau pi per 4. Maka sekali lagi jika E dengan arah AX dan perambatan dalam arah AX, maka persamaan-persamaan medan itu dari bagian di subbab 4 menjadi E buka kurung Z, T sama dengan E0 E pangkat minus AZ dikali E pangkat J omega J dikali omega T per dikurang BZ beta Z itu dalam koordinat AX. Oke, maka kecepatan rambat dan panjang gelombang dan medium pengantar di sini maka akan kita tuliskan dalam kedalaman kulit atau kedalam penetrasi itu sama dengan 1 per akar pi f mu tuh.
Maka parameter yang kita bahas dalam bab selanjutnya yaitu di kedalaman kulit laut. Nah, ini dia di kedalaman kulit laut. Dari gelombang H dan E dalam perambatannya dalam arah Z itu mengalami atenuasi sebesar faktor E pangkat minus AZ. Nah, sehingga gelombang sering dianggap habis sesudah ia menempuh jarak hanya seberapa milimeter saja. Misalnya daerah Z lebih besar dari 0, maka penghantar dan tepat di dalamnya itu pada Z sama dengan positif 0. Besar E adalah 1,0 volt per meter. Jika kedalaman kulit didefinisikan sebagai jarak sesudahnya, maka harga mutlak E menciut sampai E minus pangkat minus 1 menjadi 0,368 volt per meter. Jadi itu sama dengan 1 per ampas atau sama dengan 1 per akar pi f mu dalam satuan meter. Untuk memudahkannya, maka Z sama dengan 5 dikali sering diambil sebagai jarak di mana fungsi itu dianggap habis karena nilainya di sana tinggal 0,0067 atau 0,67% dari harga asalnya, dari harga mula-mula. Nah, pada frekuensi 100 MHz kedalaman kulit bagi tembaga adalah 6,61 mikrometer. Nah, ini nah, untuk gelombang itu teratenuasi sampai tinggal 0,67% dalam jarak 5 atau jarak 33,0 mikrometer. Sebab itu gelombang E dan H itu nyaris sama sekali tak merambat. Nah, seperti yang akan terlihat pada bagian sebesar gelombang yang jatuh pada permukaan penghantar yang akan dipantulkan. Namun demikian pula itu bagian yang terus masuk dan teratenuasi dengan cepat itu tidak pula sama sekali diabaikan. Nah, karena penyebab timbulnya arus maka konduksi JC dan kehilangan daya ohmik itu yang menyertainya. Nah, sebab yang selanjutnya itu ada pemantulan gelombang. Nah, pemantulan gelombang itu apabila suatu gelombang berjalan mencapai ke permukaan perbatasan dua medium berlainan, maka gelombang itu akan dipantulkan sebagian dan sebagian diteruskan. Dengan besarnya kedua bagian ditentukan oleh konstanta kedua medium, terlihat tampak pada gambar 14.4 yang di sebelah kanan. Ini dia. Ini. Maka gelombang yang berjalan pada di E itu mendekati perbatasan Z sama dengan 0 dari daerah I, Z, di mana Z itu lebih kecil dari 0. Maka E adalah pada Z sama dengan minus 0, sedangkan pada Z sama dengan pada E aksen itu di Z sama dengan positif 0 dalam daerah 2. Nah, di sini perlu kita ketahui bahwa I itu menandai gelombang datang dan R itu gelombang yang dipantul atau direfleksikan, dan L kecil itu yang diteruskan atau yang ditransmisikan. Maka gelombang datang di sini kita ambil itu normal terhadap permukaan perbatasan.
oleh persamaan-persamaan untuk E dan H yang dapat ditulis menjadi E aksen Z, T itu sama dengan E aksen 0 E pangkat minus 7 minus si Z E pangkat J omega T AX dan seterusnya. Dengan kedatangannya yang normal, E dan H itu seluruhnya tangensial pada perbatasan, sehingga kontinu di sana ini bermakna pada Z sama dengan 0. Oke, selanjutnya impedansi intrinsik bagi kedua daerah adalah positif negatif EX per HY itu terlihat di bagian subbab keempat. Nah, kelima persamaan tadi dapat dikombinasikan itu menghasilkan perbandingan pada impedansi intrinsik. Nah, impedansi intrinsik itu berbagai bahan sudah dibahas lebih dulu pada bab-bab sebelumnya. Nah, di sini hanya kita mengulang saja. Oke. Lanjut ke pembahasan gelombang tegak. Nah, gelombang tegak atau yang sedang berjalan dapat dielektrik sempurna jatuh secara normal pada perbatasannya dengan suatu penghantar sempurna dipadu-padankan dengan gelombang yang dipantulkan dengan gelombang datangnya yang menghasilkan gelombang tegak. Dalam gelombang seperti ini yang dengan mudah dapat didemonstrasikan dengan suatu dawai tegangan yang jepit ketat pada satu ujungnya, osilasi setiap titik dalam interval setiap panjang gelombang adalah sefasa, dan kombinasi gelombang datang dan dipantulkan itu dapat dituliskan menjadi yang terlihat di rumus ini. Maka gelombang berdiri itu diperlihatkan pada gambar 14.5. Nah, ini yang di bawah ini adalah gambar 14.5. Pada interval waktu pada interval waktu 778 di mana psi sama dengan 2pi per omega itu adalah periodenya. Pada I sama pada T sama dengan 0, maka I sama dengan 0 di mana-mana. Nah, untuk vektor E itu terletak pada kurva sinus I. Nah, dan seterusnya. Karena kurva itu 2 dan itu membentuk envelope bagi getaran tadi. Untuk amplitudenya itu adalah 2 kali amplitudo gelombang datang. Perlihatkan saja bahwa segmen-segmen setengah panjang gelombang yang bersebelahan berbeda fasa sebesar 180. Oke, kita lanjut ke daya dan vektor pointing. Ini pembahasan yang terakhir kita di subbab yang ke-9. Nah, kita tuliskan dulu persamaan-persamaan Maxwell sebelumnya dalam konduktivitas tuh, kemudian ambil hasil kali skalarnya dengan E. Oke. Disebut vektor pointing itu karena laju sesaat mengalir di energi persatuan luas pada suatu titik. Maka masing-masing dengan vektor waktu yang sama, maka rata-rata waktu dari P itu diberikan oleh P sama dengan setengah RE dikali E dikali H, di mana H adalah setangkup kompleks dari H.
Ini sama seperti daya kompleks pada analisis rangkaian S sama dengan 1/2 Fi, di mana daya tersebut adalah bagian realnya, yaitu P sama dengan setengah RE F kali I. Nah, pada gelombang-gelombang datar itu mengalirkan energi adalah dalam arah perambatannya. Jadi, vector pointing memberikan metode bermanfaat yang bebas dari koordinat-koordinat untuk menentukan arah perbatasan atau untuk diketahui yang menentukan arah medan-medannya. Nah, terutama sangat bermanfaat dalam menelaah gelombang-gelombang datang dan gelombang yang diteruskan serta gelombang yang dipantulkan. Oke. Nah, sekian dari presentasi saya. Lebih dan kurangnya dalam penyampaian pada materi-materi di bab 14, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Kita akhiri di video ini. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.